Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa cukup? Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Berapa orang? 7. Oke, ada 7 orang yang nggak berangkat, tidak apa-apa. Kita doakan semoga yang nggak berangkat kalau sedang sakit, kita doakan semoga mereka sehat. Semoga yang ada kegiatan dilancarkan kegiatan. Amin. Sebelum kita mulai, kita speaking dulu, ya. Clue-nya adalah kata selamat. Kalau saya nggak mengatakan kata selamat, jangan dilakukan. Oke, siap? Kalau ibu katakan selamat pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang selamat malam, tidak tepuk. Jadi hampir tepuk aja. Siap? Oke, sekarang selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Belum fokus. Oke, kita ulangi lagi, ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, 1 kali lagi ya. Harus fokus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai yang namanya jaga konsistensi. Ada yang tahu apa itu jaga konsistensi? Belum tahu. Jadi jaga konsistensi itu ada di jurus kita, jurus kami di BK. Karena kita itu sekarang BK itu sebagai pendekar, jadi harus memiliki jurus-jurus yang tepat untuk mengatasi anak-anak Gen Z. Ada 7 jurus. Tapi hari ini di kelas kalian Ibu akan membahas jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Sebelum kita masuk ke materi, kita bermain dulu. Silakan berpasang-pasangan. Jadi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Silakan berpasangan satu meja saja. Oke, saling berhadapan-hadapan. Silakan dulu. Oh, ini apa? Jadi si A, dan yang kalah akan menjadi si B. Oke, silakan. Apa ya dari dia ya? Oke, sini aja Mbak Teresia di depan sama ibu. Sini. Contoh. Oke, siapa yang menjadi A? Silakan angkat tangan. Oke, si A akan mengepalkan tangan. Silakan berhadapan-hadapan. Mbak Teresia, dari A ya. Silakan Mbak Teresia untuk mengepalkan tangan. Dan si B berusaha untuk membuka kepalan tangan teman satu pasangannya. Harus bisa membuka bagaimanapun caranya. Boleh dikritik, boleh digigit, boleh apapun caranya silakan. Oke, siap? Oke, silakan. Siapa yang bisa disentuh? Boleh disentuh, boleh. Silakan disentuh, boleh. Silakan dibuka kepalan tangannya. Siapa yang bisa membuka nanti sampaikan ke ibu. Silakan. Oke,
sekali. Terus gimana? Kenapa kok bisa terbuka, Mbak? Oke, berarti yang lain sudah konsisten ya, nggak bisa membuka kepala tangan teman yang lain. Oke, sekarang yang kedua gantian, yang B yang mengepalkan tangan. Terus yang A harus membuka kepala tangan teman yang B, tapi tidak boleh menyentuh. Bagaimanapun caranya boleh. Silakan. Yang penting nggak ditentukan. Yang penting nggak disentuh. Oke. Silakan lakukan hal itu. Oke, silakan. Yang penting tidak boleh menyentuh bagian apapun. Kayak yang tadi kan boleh menyentuh. Yang tadi nggak boleh menyentuh. Nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Baik ya, caranya untuk membuka tangannya si Junet gimana tadi? Oh, pakai uang. Berarti menggunakan cara dengan tidak menyentuh tapi bisa. Iya kan? Berarti harus diberi seperti stimulan ya. Oh gitu, oke. Nah itu kenapa sih apa hubungannya membuka tangan tadi dengan konsisten? Tadi misalnya yang A itu tadi berusaha untuk membuka si B yang nggak bisa memutus, tapi dengan cara lain ternyata bisa. Terus yang B berusaha membuka tangan A dengan apapun itu, misalnya dengan tadi digigit, itu kan bisa dibuka dengan jempol. Karena kekuatan kita sebenarnya dari jempol. Kalau kita mengepal, kita buka jempolnya dulu, terus kita buka sini, otomatis semuanya akan dibuka. Itu namanya nanti gimana kalian menjaga konsisten dalam hidup kalian. Oke. Kesadaran versus paksaan. Kita kasih contoh aja ya, misalnya berangkat pagi ke sekolah. Kalian merasa itu kesadaran untuk berangkat pagi atau paksaan untuk berangkat pagi? Kesadaran. Tapi apakah pernah untuk terlambat? Pernah ya untuk terlambat karena berbagai alasan. Ya, seperti tadi, seperti Aida ketika mau buka tangannya Jian, itu kan bisa tadi pakai uang. Tapi ketika kita tidak konsisten, itu bisa saja segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu mengganggu kekonsistenan kita. Misalnya dengan apa kalau terlambat? Bangun terlambat. Lalu ada lagi alasan yang lain, beli bensin biasanya gitu. Terus ada yang lain, kurang manajemen waktu. Nah, nih, kenapa sih kita itu tidak suka diperintah? Ada yang bisa menyampaikan kenapa sih kita itu sebagai manusia tuh nggak suka diperintah? Kalian suka nggak sih diperintah? Enggak. Siapa yang jawab? Nah, kenapa? Oh, nggak suka diperintah? Karena menurut saya kalau diperintah itu kayak dikekang gitu. Oh, adanya perasaan nggak bebas. Ada perasaan yang nggak bebas, kita nggak luas mengekspresikan diri kita, gitu ya. Terus karena kenapa di sini itu kenapa seorang itu nggak suka diperintah? Karena satu, dia ingin dihargai. Sebagai manusia ingin nggak sih dihargai? Ingin. Misalnya ketika kita sudah rutin belajar, mendapatkan nilai yang bagus, ingin dong kita dihargai dengan sesuatu. Pernah nggak kalian melakukan misalnya olahraga kalau ibu dulu kemarin pengennya jogging gitu misalnya,
dalam satu hari 10 kilo misal. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin bisa. Dan setelah itu ya nggak mau lagi karena capek, ada kegiatan yang lain, kayak gitu ya. Nah itu akhirnya kenapa seorang itu ingin otonomi, kemerdekaannya dihargai karena itu adalah sifat dasar manusia yang tidak disukai untuk dipaksa. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Pernah nggak melihat seperti ini di jalan? Hati-hati lihat, jangan lihat kiri, tapi tetap lihat nggak? Kenapa seperti itu? Penasaran. Nah ini akhirnya ketika kita itu semakin dilarang, itu akan muncul reaksi resistensi. Ada yang tahu reaksi resistensi? Ada yang tahu nggak? Reaksi resistensi itu adalah reaksi untuk menolak. Semakin kita dipaksa, semakin kita untuk menolak. Jadi yang pertama perintah akan diabaikan. Misalnya ini guru BK misalnya, guru BK zaman dulu yang memasih kok terlambat. Kalau terlambat berarti kamu harus lari keliling lapangan 3 kali. Zaman dulu boleh kayak gitu. Kamu terlambat keliling lapangan bendungan 5 kali, misalnya kayak gitu. Nanti anak-anaknya itu akan patuh nggak? Awal-awalnya pasti patuh. Awal-awalnya sehari 2 hari. Oh, kok enggak aku dihukum lagi nih nanti keliling untuk lapangan bendungan capek gitu kan. Tapi nanti mungkin bulan depan terus minggu depannya lagi udah nggak mungkin dia akan melakukan hal itu karena itu adalah paksaan. Yang kedua, larangan menjadi rekomendasi. Kenapa sih larangan itu menjadi rekomendasi? Karena yang pertama tadi, karena kita itu ingin dihargai. Jadi ketika misalnya lagi nih kita mau bikin event, kalian nggak boleh bikin event futsal di sekolah misalnya gitu. Nanti akan ada hal di belakang yang membuat kalian nggak bisa mengatasinya. Gimana kalian? Akan cari solusi atau tetap nggak mau melaksanakan hal itu? Cari solusi, gitu kan? Jadi itu namanya sebuah konsisten, tetapi harus ada jalan keluar untuk memenuhi suatu permasalahan. Paham ya? Untuk paksaan dan kesadaran. Paksaan itu pasti akan kalian hapuskan. Kalau kesadaran itu dalam diri. Jadi kalau kesadaran itu faktor internal. Jadi dalam diri kita, oh kita harus melakukan itu sesuai dengan yang kita mau. Kalau makan itu kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Kalau bangun pagi kesadaran atau paksaan? Paksaan. Ada yang berarti masih terpaksa untuk bangun pagi. Kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Terus apa ya? Menghormati kakak kelas kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Menghormati bapak ibu guru kesadaran atau paksaan? Oke. Terus paham nanti nggak usah dijelaskan lebih lanjut ya. Selesai. Oke, kita mau lihat ini siapa? Tahu nggak? Bintang Emon. Nah. Enggak dengar. Dengar enggak? Di sini videonya menggambarkan tentang apa? Si Bintang mau sudah punya kesadaran untuk sholat, tetapi mamanya nyuruh. Itu akan dilaksanakan apa enggak sama dia? Enggak. Pernah nggak kalian
nggak yang lain, misalnya apa di rumah disuruh apa, tetapi udah nggak mau? Ada? Contohnya apa? Misalnya kalau saya dulu pas masih remaja disuruh nyapu misalnya, ya wes nyapu kamar tak bersihin udah. Tetapi mama ibu saya bilangnya bersih kamarnya gitu kan. Oh bisa nggak mau lagi lah gitu. Kenapa sih ada reaksi yang seperti itu? Karena ngerasa nggak dihargai. Ada lagi? Apa? Misalnya? Ada yang tahu? Satu nggak ngerasa nggak dihargai? Oke betul. Itu sebuah paksaan atau kesadaran? Kesadaran yang dibuat dipaksa akhirnya akan apa ya, tidak jadi dilakukan. Seringan seperti itu. Nah misalnya kita diminta untuk di sekolah ya, contohnya yang di sekolah. Ini kita udah tiket nih ya, ini udah tiket, tapi misalnya bapak ibu guru menganggap belum bersih. Ya nggak usah dilakukan lah gitu, udah dilakukan aja. Bapak ibu guru bilangnya nggak bersih, pernah ya seperti itu. Nah kayak gitu. Nah ada 10 tambahan baik dalam diri kita sebagai manusia. Yang pertama itu kesenangan. Pengen punya kesenangan gak sih di dalam diri kita? Hobi, terus misalnya aku suka nonton film, itu adalah kesenangan dalam diri. Itu adalah tombol yang harus kita nyalakan. Terus yang kedua, kebutuhan, butuh akan sesuatu. Ada nggak dalam diri manusia? Yang ketiga, kebanggaan. Suatu kebanggaan itu misalnya ketika juara nih, kelas ini juara, kita bangga dapat piala itu. Lalu ada perasaan seperti itu dalam diri manusia? Terus manfaat. Kita itu bermanfaat nggak sih untuk orang lain? Bermanfaatan kita itu apa? Itu juga suatu perintah dalam diri kita. Ada keingintahuan. Ada yang kepo, itu sifat diri dari manusia ya. Kalau sekarang itu kepo namanya. Kepo untuk hal yang positif tidak masalah, tapi kepo untuk mencari-cari kesalahan orang lain itu yang nggak boleh. Terus tantangan. Tantangan itu juga dari diri manusia. Minat, keyakinan, tujuan dan makna. Contohnya itu kemarin itu ada misalnya futsal, ada lomba futsal, kita mencoba menjadi siswa SMP kemarin, misalnya kelas ini ikut lomba futsal misalnya ya, ternyata itu kalah, nggak menang. Nah, kesenangannya apa? Ikut lomba futsal kan senang ya. Terus kebutuhannya apa? Mendapatkan juara. Kebanggaannya, kalau juara akan bangga. Tapi kalau nggak juara, masa bangga nggak? Gimana? Nggak bangga tapi senang. Proses untuk latihan itu menurut kalian itu kebanggaan bukan sih? Nah kalau misalnya nggak juara kelas aja misalnya, tapi kamu udah belajar selama beberapa waktu, itu kamu merasa senang dengan prosesnya atau enggak? Suatu proses itu dalam diri kita harus berusaha untuk mencintai sebuah proses namanya. Sebuah proses itu ketika kita tidak melewati suatu proses, kita nggak akan tahu nih apa langkah ke depan yang akan kita ambil. Contohnya, kamu gagal nih di usaha yang pertama. Kalau kamu tetap berhenti di usaha yang pertama, kamu nggak akan menemukan usaha yang kedua, ketiga dan keempat. Betul? Contohnya itu ya. Terus manfaatnya, kamu lomba futsal itu manfaatnya apa? Jadi sehat. Nah, gitu. Terus keingintahuan. Gimana keingintahuannya? Oh ternyata lawanku dari sekolah yang lain itu seperti itu kok. Nah, itu kan juga seperti itu.
Biasanya hanya ada 3, kesenangan saja, kebanggaan, dan kebutuhan, kita juga akan seperti itu. Nah, kita masuk ke kebiasaan berbasis kesadaran. Ada yang namanya disiplin positif, ada yang namanya disiplin biasa. Yang disiplin biasa itu biasanya dari faktor eksternal. Kalau disiplin positif itu dari faktor internal. Eksternal itu dari mana? Dari luar. Contohnya tadi yang Ibu sampaikan, ketika terlambat hukum, itu disiplin biasa atau disiplin positif? Biasa. Kalau sekarang ada yang pernah terlambat di BK? Nah, apakah akan dihukum? Pernah dihukum nggak? Tidak. Ya ya. Terus apa yang dikatakan? Pasti ditanya kenapa kok terlambat? Besok rencananya ke depan akan seperti apa? Itu kan? Itu yang namanya disiplin yang positif. Jadi kita tidak menerapkan suatu hukuman. Kita itu menerapkan sebuah cara bagaimana agar dia itu bisa disiplin, tapi dengan cara yang lain, dengan cara yang positif, tidak dengan cara yang cara-cara zaman dulu jadul. Dulu itu BK bisa memberi poin, misalnya terlambat 5 poin, terus nanti bolos 10 poin, terus misalnya memakai make up misalnya nanti 10 poin. Sekarang kan tidak ada. Kita menerapkan semuanya itu dengan memberikan motivasi, dengan memberikan dukungan yang positif agar anak-anak berubah perilakunya itu dengan dalam diri mereka sendiri. Nah biasanya itu yang memang disiplin biasa itu anak-anak akan patuh, tapi tidak akan bertahan lama, jangkanya jangka pendek. Kalau yang disiplin positif, misalnya pembiasaan untuk bangun pagi, dan sudah sadar tuh tanggung jawab kalian untuk bangun pagi sebagai pelajar. Nah itu akan menghasilkan jangka yang panjang. Nah ini contohnya, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah ya ini. Nah si anak ini mau lari sejauh 10 km. Tapi grafiknya gimana? Turun. Kenapa Pak turun? Karena nggak konsisten. Nah, kenapa digambarkan di sana itu ada dinosaurus? Ada yang tahu nggak? Di dalam otak kita itu ada 3 bagian otak. Yang pertama di depan itu ada neotak, yang sini itu otak limbik, terus yang belakang itu otak reptil atau brilian brilian reptil. Nah ini. Jadi kalau otak reptil itu hanya bisa merespon ya dan tidak, mau nggak mau, terus tidak bisa otak reptil itu memproses. Terus nanti ketika kalau aku nggak mau itu nanti jangka panjangnya gimana, itu nggak bisa. Itu nanti di neurotak. Nah si A itu awalnya semangat 10 kilo nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Nanti hari ke-5 itu capek banget ya 10 kilo. Nanti lah tak kurangi lah 8 kilo gitu. Terus semakin jauh, oh nanti ada kumpulan OSIS deh, Raiso aku lari-lari. Nah gitu misalnya. Terus lagi meneng, oh nanti ada rapat nih hari ini, nggak jadi lari lagi. Akhirnya kebiasaan lari itu akan hilang. Gitu ya, 10 kilo nanti akan hilang. Berbeda dengan yang ini, yaitu dia ada namanya konsisten. Oh aku tuh lari 10 kilo nih, pengen bisa lari 10 kilo. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga aku mencoba 1 kilo dulu, 1 kilo dulu. Tapi konsisten. Jadi nanti misalnya dalam sebulan itu bisa berapa kilometer, misalnya 1 kilo, oh berarti nanti sebulan itu bisa 30 kilo. Berbeda dengan yang awal tadi, misalnya dari awal 10 kilo, nanti sejauh itu lupa, nggak dilakukan lagi. Berbeda dengan ini tahu, kalau konsisten, misalnya kalian belajar juga, oh di drill nih, misalnya SKS, sistem produksi malam, lupa nggak? Hari berikutnya ujian mesti inget tuh. Tapi nanti di kelas 12 kalau mau TKA hilang.
Tidak kan kayak gitu. Nah, ini hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5 konsisten sekilo. Sudah 5 kilo. Ternyata hari ke-6, hari ke-7 nggak sengaja ternyata dia bisa 2 kilo, 4 kilo. Oh ternyata 4 kilo nggak berasa nih. Oke, aku hari ini akan misalnya mencoba 5 kilo. Oh, nggak berasa, ternyata bisa sampai 10 kilo dalam sehari. Itu adalah namanya konsisten. Oke, ini ada yang namanya kata-kata motivasi. Jadi coba yakin, kamu bacakan untuk Jordan. Kata-kata mereka kamu ganti dengan kata Jordan. Kata mereka diganti dengan kata Jordan. Kamu kasih motivasi untuk Jordan, silakan. Orang tidak menentukan masa depan Icat. Mereka lah yang menentukan, Icat lah yang menentukan kebiasaan Icat. Kebiasaan Icat lah yang menentukan masa depan Icat. Nah, gimana Cak? Menurut kamu dari kata-kata motivasi ini siapa sih yang bisa menentukan masa depanmu itu? Apakah orang yang lain itu bisa menentukan Cak? Besok itu kamu tuh masuk ke perawatan aja, gitu. Mau nggak gitu? Mau kan? Ya, itu ya Cak. Jadi yang bisa menentukan masa depanmu adalah kamu sendiri. Gimana kamu bisa konsisten misalnya untuk belajar? Konsistenlah dalam belajar, karena hal itu yang akan menentukan masa depan. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini. Oh ini ada konsisten itu ibarat peribahasa sehari sehelai benang, setahun selembar kayu. Jadi ketika meminta benang sehari saya ternyata nanti nggak terasa setahun sudah jadi kain. Terus yang kedua, sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi bulu. Oke. Monggo sekarang kalian berkelompok. Berkelompok itu berapa orang sekarang? 29. Berarti 5 kelompok saja. Silahkan nanti kalian tentukan untuk kelompoknya. Nanti kita akan melihat riwayat kebiasaan tidur teman-teman kalian sendiri. Kita analisa bersama-sama. Monggo silahkan kalian bentuk 5 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 6. Oke, silahkan bentuk kelompoknya. Pasti posting. Jadi kira-kira kalian tidurnya jam berapa? Jam sebelum bulan juga. Sampai lagi rata-rata lagi. Jam sebelum bulan. Kelompoknya sudah? Kelompok sampai di mana kelompok satu? Sini. Kelompok satu ini. Kelompok dua? Kelompok dua? Duduk baca. Iya, kelompok dua. Kelompok tiga? Empat? Empat mana empat? Apa yang mau? Kelompok empat di mana? Dalam sini. Yang empat. 5? Ini mau ya? Oke. Terus kalian dalam satu kelompok itu silakan kalian keluarkan dengan teman. Jadi kalian harus mengomentari apa sih yang harus dilakukan teman kamu misalnya kalau ketinggalan apa yang harus dilakukan. Terus kalian ini seperti tidurnya jam berapa? Bangun tidurnya jam berapa? Silakan. Dikasih nama. Nanti harus dikumpulkan. Satu orang harus satu. Karena kan bisa tidurnya berbeda-beda. Ini sudah 1 hari nggak tidur. Anak jahit. Menyanting sana. Saya
Maka silakan yang sudah silakan diskusi memilih kebiasaan itu siapa yang ingin dikomentari. Sudah semuanya. Ya silakan. Apakah mau siapa yang mau maju untuk hari ini? Siapa? Kelompok laki-laki ini ya. Silakan maju. Nanti kelompok perempuan. Kelompok ini aja. Kelompok ini maju ya. Silakan pilih satu yang akan dikomentari. Silakan. Belum dikomentari. Oh, silakan. Oke, silakan disampaikan terkait kebiasaan dan juga teman kalian yang menurut kalian itu kurang konsisten dalam urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Menurut kami riwayat kebiasaan itu yang paling tidak konsisten adalah milik saya. Bisa dikomentar, bisa dibaca dulu. Saya bacakan dulu riwayat kebiasaan tidurnya Zaki. Yang lain silakan diperhatikan. Sehari yang lalu Zaki pergi tidur jam 23.35, bangun tidur jam 05.58. 2 hari yang lalu pergi tidur jam 23.35, bangun tidur jam 05.20. 3 hari yang lalu pergi tidur jam 21.50 dan bangun tidur jam 05.10. 4 hari yang lalu pergi tidur jam 00.30, bangun tidur jam 05.40. Dan 5 hari yang lalu pergi tidur jam 22.20, bangun tidur jam 05.48. 6 hari yang lalu pergi tidur jam 21.35, bangun tidur jam 05.06. 7 hari yang lalu pergi tidur jam 21.50, bangun tidur jam 05.15. Langsung komentar Mas. Ya, menurut alasan bagi tidurnya telat yaitu mengikuti banyak kegiatan. Yang selanjutnya adalah kurang manajemen waktu. Yang terakhir setelah malam. Dan Zaki mengungkapkan dampak dari tidur telat yaitu telat bangun pertama, lalu tidak fokus saat pembelajaran serta kesehatan menurun.
pagi. Tidak bangun pagi deh. Ya. Terus tidurnya terlambat. Terus bagaimana? Untuk teman-teman satu kelompok untuk solusi untuk mengajarkan tidurnya agar lebih teratur dan bangunnya lebih pagi. Mungkin kalau dari saya manajemen waktunya itu lebih diperbaiki. Jadi misal memang ada kegiatan yaitu harusnya pulang jam ini ya harusnya jam begitu, lalu patokan pulang di rumah itu jadiin kebiasaan biar enggak ulang-ulang. Menerima Mas Jadi? Menerima. Dan teman yang lain? Menerima. Caranya Sama. sama. Ya. Oke. Terus Mas Zaki siapa untuk menerapkan tidur cepat dan bangun pagi? Siap. Oke. Nah itu tidak harus langsung dikerjakan karena mungkin diperbaiki dulu beberapa tempat tidurnya, semuanya dipakai. Tidak apa-apa dengan meminta bantuan orang lain misalnya. Bisa dengan orang tua membangunkan atau apa. Jadi ya Mas Zaki, saya yakin teman-teman yang lain juga memiliki kebiasaan tidur yang agak malam. Oke, karena banyaknya kegiatan. Silakan kalian mulai sebelum waktu. Oke, kita beri applause untuk teman-teman yang buka. Ada kelasnya yang beda coba. Beri applause yang berbeda. Nah kalau dikasih tepuk salut sudah pernah belum? Tepuk salut sudah pernah belum? Tepuk salut, 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 salut. Gitu ya. Yuk, tepuk salut, 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 salut. Sekian dari kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai riwayat kebiasaan tidur sehari ke belakang milik saya. Hari yang lalu Cia pergi tidur jam 23.58 dan bangun jam 4.15. 2 hari yang lalu pergi tidur jam 23.58 dan bangun tidur jam 4.03. 3 hari yang lalu tidur jam 2 dan bangun tidur jam 5. 4 hari yang lalu pergi tidur jam 3, bangun tidur jam 5.28. 5 hari yang lalu pergi tidur jam 00.27 dan bangun tidur jam 4.18. 6 hari yang lalu pergi tidur jam 23.10 dan bangun tidur jam 4.02. 2 hari yang lalu pergi tidur jam 23.08 dan bangun Apa yang menyebabkan tidur telat? Yaitu yang pertama pulang larut malam sekitar jam 10 malam, dan yang kedua acara di lingkungan rumah yaitu barang tahunan, dan yang ketiga yaitu gangguan tidur. Terkait dari tidur telat, yang pertama adalah kurang fokus, tiga emosi, bangun. Oke, monggo silakan teman yang lain untuk mengomentari kegiatan
hidup, yaitu kegiatan saya itu kurang olahraga. Ya, jadi Q-nya syaratnya apa? Saya itu pengen kebiasaan yang kelihatan itu pengennya saya menjadi rajin olahraga. Terus stresnya, keinginan yang menarik itu saya mau beli sepatu baru agar bisa lebih semangat untuk olahraga. Itu bukan. Terus yang ketiga belum beli, jadi belum lakukan. Sepatu olahraga kan mahal. Atau kemudian buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Jadi di sini konsisten saya itu lari 1 kilometer setiap hari pagi hari. Ini kan rencana kita ya. Terus reward atau ganjaran yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan itu, kalau sudah lari sejauh 5 km selama 5 hari, saya mau beli bakso. Saya mau beli makanan kesukaan saya. Apa kira-kira itu ya? Paham? Monggo silakan kalian tentukan kebiasaan kalian yang menurut kalian itu buruk untuk berubah menjadi habit lo menjadi lebih baik. Dengan Q kisarannya apa, keinginannya apa, S yang membuat itu mudah apa, dan reward ganjaran yang akan kalian terima kalau kalian berhasil dapat. Paham? Paham? Silakan dibuat masing-masing. Itu yang nanti akan dilakukan ke Kemendikbudristek itu hasil kalian. Oke, silakan kalian buat seperti itu. Bisa, nanti terus Q apa, rate-nya apa, reward-nya apa, S-nya apa. Jadi nanti di judulnya misalnya kalau saya itu membangun kebiasaan olahraga. Oke, silakan dibuat dengan waktu yang masih ada. Boleh masalah yang kamu alami, tidak harus lebih cepat. Tidak harus itu cepat, boleh apapun itu. Misalnya terlambat masuk sekolah bisa. Terus bisa juga kecanduan bermain HP, itu juga bisa. Terus kecanduan scroll TikTok juga boleh. Misalnya ya kecanduan scroll TikTok, Q-nya saya pengen memfokuskan waktu saya untuk hal yang berguna, misalnya itu Q-nya. Terus rate-nya, keinginannya, misalnya apa ya? Waktunya digunakan untuk hal yang lebih positif, misalnya dengan belajar. Keinginannya. S-nya kemudahan, yaitu misalnya yang pertama mengurangi selama bermain TikTok-nya hanya 5 menit, misalnya kayak gitu. Reward atau ganjarannya, ketika saya sudah bisa mengurangi bermain TikTok, saya akan apa ya, melakukan kebiasaan yang saya suka yang lain, misalnya dengan olahraga, dengan apa ya, yang positif lah, kebiasaan positif apa aja itu yang kalian sukai apa? Maksudnya seret buat kontak. Apa yang bisa motivasi kamu agar cepat
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan cepat hasil pengerjaannya, nggih. Terima kasih anak-anak atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan di depan tadi, nggih, tentang jaga konsistensi. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari materi yang disampaikan hari ini. Ada kurangnya Ibu dalam penyampaian materi pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.